tugas akhir itu kan biasanya salah satunya sistem pakar ya, sistem pakar yang untuk mencari jarak terdekat atau mencari rule terpendek ya, daripada rule yang lain. Nah, itu salah satunya menggunakan teorema graf. Gambarannya seperti itu. Dan ini mungkin kata-kata ini belum akan langsung terserap di semester awal ini. Mungkin nanti kalian akan tahu fungsi dari basic ini nanti di semester antara 3 dan 4 lah ya. Kayaknya 3 dan 4 kayaknya ada pemrograman lanjut tuh di karya usada. Kemarin saya sempat lihat beberapa kurikulumnya. Oke, saya belum share ya ke teman-teman ya. Lanjutan dari yang kemarin itu terakhir kita sampai derajat ya, sampai degree graf. Sekarang hari ini kita masuk ke lintasan atau pet. Sebentar ya. Saya belum share ini ya, belum share screen. PowerPoint slideshow share. Oke, muncul ya. Kemarin kita sampai ini ya, selesai pertemuan 12 di derajat ya. Kita next lanjut ke lintasan atau pet. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf ialah barisan berselang-seling simpul dan sisi-sisi yang berbentuk. Bentuknya bisa dideskripsikan sebagai, saya coret-coret dulu ya, sebagai V0, E1, V1, E2, V2 dan seterusnya sampai Vn ya. Kalau kita lihat ada panjangnya itu N, berarti kita bisa menentukan N-nya itu terserah semau kita ya. Kita tidak bisa menentukan bahwa kalau kita variabelnya adalah N, tiba-tiba kita membuat sebuah graf yang uncountable ya, tidak terhitung, karena kita sendiri yang menentukan. Terserah N-nya mau 10, N-nya mau 15, N-nya mau 20, itu tergantung dari soal itu sendiri ya. Simpul-simpul ini bisa juga direfleksikan sebagai E1 sama dengan V0 dalam kurung V0, V1, kemudian E2 sama dengan dalam kurung V1, V2, kemudian EN dalam kurung Vn-1 sampai Vn. Ini adalah sisi-sisi dari graf. Kita lihat nih, lintasan atau pet tinjau pada graf G1 ini ya. Lintasan 1, 2, 3, 4 adalah lintasan dengan barisan sisi 1, 2, 2, 4, dan 4, 3. Lihat, ini soalnya. Lihat soalnya. Lintasan 1, 2, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3 adalah lintasan dengan barisan sisi 1, 2, 1, 2, kemudian 2, 4, dan 4, 3. Maka G1 memiliki panjang 3, teman-teman. Mana nih? 1, 2, 3. Ya. Ini kalau perhatikan teman-teman, kalau tentang pet itu berarti tidak kembali ke titik semula. Ya, hanya satu kali jalan. Kalau dari 1, 2, kemudian 2, 4, 4, 3, 3, 1 itu kan kembali ke titik semula. Tapi kalau lintasan, kita ngomongin pet, itu tidak kembali ke sisi semula, dan masing-masing graf itu dapat bagian 1 kali. Ya, dapat bagian 1 kali. Ingat,
Ini nanti teman-teman bisa lihat sendiri nih di G2 dan G3 ya, kurang lebih sama contohnya ya. Kalau tentukan lintasan 1, 2, 3 ya berarti di sini ya. Tuh. Ini tok ya. Berarti ini ada 2 lintasan. Kemudian kalau kita nanti menentukan beberapa lintasan dari graf yang unik lainnya, kita tinggal lihat nih. Tinggal lihat yang garis ini menghubungkan antara node 1 dan lainnya ada berapa ya, ada berapa. Kalau ini kan ada 2 nih sebenarnya ya, yang di G2 sorry tadi 3 ya, 3 lintasan, tetap 3 lintasan. Kalau dihubungkan dengan graf berarah, kan waktu itu kita sudah ngomong tentang graf berarah sama yang tidak berarah. Kalau ini kan tidak berarah, yang berarah berarti ada dua kali kondisi di mana 1 ke 2 itu berbeda dengan kondisi 2 ke 1. Kalau misalnya kita kasih panah gini nih, 1 ke 2 itu tidak sama dengan 2 ke 1. Itu kalau graf berarah. Ya, cuman kalau ini kita sama. Kita bilang karena ini tidak berarah. Ya. Tapi lihat nih kondisi di sini nih, kondisi di sini. Panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf adalah barisan-barisan selang-seling. Ya, maka ini bisa dilihat si persamaan ini kan berarti kan V0, E1, V1, E2. Berarti kan ini bertahap dari V-nya 0, E-nya 1, V1, E2. Jadi semua berjenjang. Semua berkelipatan 1 tambah 1. Jadi tidak ada perulangan di dalam sebuah pendeskripsian lintasan pada graf ya, terutama graf yang tidak berarah nih sekarang nih. Oke, selanjutnya nah ini baru yang saya bilang tentang siklus cycle atau sirkuit-sirkuit itu yang kembali ke titik semula nih. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit. Tadi kan kita ngomong lintasan ya, karena lintasan itu tidak kembali ke titik yang sama ya, maka tadi saya bilang ini hanya 2. Tapi ketika ini ada lagi, itu biasanya akan digunakan di dalam sebuah graf berarah. Nah ini baru bisa kita pergunakan aturan sirkuit ya, aturan sirkuit yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Contoh nih, ini 1 ya, ini kan kita lihat 1, 2, 3, 1 berarti kemana? 1, 2, 3, 1 ya. Ini soal tidak harus semuanya terlewati, karena ini soalnya adalah tinjau graf G1 1, 2, 3, 1 adalah sebuah sirkuit. Oke, panjang sirkuit adalah jumlah mana ini? Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, 1 pada G1 memiliki panjang 3. Ya, ada 1, 2, 3. Berikut sama juga seperti yang G2. G2 ini 1, 2, 2, 3, 3, 1. Panjangnya 3 juga. Karena beda tadi, kalau tadi kan kita hanya sini aja nih. Yang lintasan tuh hanya 1 dan 2. Sekarang karena sirkuit berarti titiknya itu harus kembali ke 0. Kok ke 0? Ke semula, bukan ke 0 ya. Yang berawal dari 1, jalan kedua, ketiga, kemudian kembali lagi ke 1, sama seperti yang 1, 1, 2, 3, 1 ya. Nah, ini baru kita sebut dengan sirkuit ketika lintasan itu berawal dan berakhir pada titik atau pada simpul yang sama. Oke. Next, terhubung atau connected.
yaitu dua buah simpul V1 dan simpul V2 disebut terhubung, teman-teman, jika terdapat lintasan dari V1 ke V2, ya. Jika terdapat lintasan dari V1 ke 2 ini, dua buah simpul V1 dan simpul V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. G disebut graf terhubung atau connected graph jika untuk setiap pasang simpul. Nah, ini perlu teman-teman ingat nih, jika setiap pasang simpul V1 dan VJ dalam himpunan V terdapat lintasan dari V1 ke VJ. Jika tidak, maka G tersebut graf tak terhubung atau disconnect. Contoh graf tidak terhubung. Ketentuannya adalah ini nih. V1 dan V2 terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke 2. Ya, contohnya kalau ini, berarti kita berbicara bahwa 5 ke 8 ini tidak memiliki jalur, ya, tidak terdapat lintasan. Ya, tidak dapat lintasan. Jadi kalau kita bilang ini V1, ya, kemudian ini V2, maka kita lihat bahwa V1 dan V2 ini atau G yang ini itu bukanlah graf terhubung, ya, karena ini tidak memiliki lintasan dari V1 yang ke V2. Ya, ini juga sebenarnya ini juga tidak terhubung, ya. Oke. Itu terkait dengan terhubung atau connected. Ya, ketentuan berikutnya adalah graf berarah atau G dikatakan terhubung jika graf tidak berarahnya terhubung. Dalam kurung, graf tidak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Kemudian berikutnya ada dua simpul U dan V pada graf berarah G disebut terhubung nih, terhubung kuat, ya, atau strongly connected jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan lintasan berarah dari V ke U. Terhubung kuat tuh begini, teman-teman. Ini node graf 1, ini node kedua, ya. Jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan juga lintasan berarah dari V ke U, ini disebut graf kuat, terhubung kuat atau strongly connected. Itu yang begini, ya, garis, kita tarik garis, ada tanda panah. Kemudian sebaliknya juga ada lagi jalur kembali, ya. Maka ini kita bisa bilang dua simpul U dan V graf berarah terhubung kuat. Jika U dan V tidak terhubung kuat, tetapi terhubung pada graf tidak berarahnya, maka U dan V dikatakan terhubung lemah. Ya, sebaliknya tadi kalau kuat itu ada kedua arah yang saling berbalik. Oke, saya hapus. Nah, ini kita lihat nih di sini nih ada graf berarah G, ya. Graf terhubung kuat atau strongly connected apabila untuk setiap pasang simpul sembarang U dan V di G terhubung kuat. Nih, dibaca nih ketentuannya nih. Graf berarah G, graf ya, graf semua keseluruhan, graf itu keseluruhan. Disebut graf terhubung kuat atau strongly connected graph apabila untuk setiap pasang simpul, ingat ya, lihat pasang simpul, ya 1, 2, simpul 1, simpul 2, 3, dan 4. Untuk setiap pasang simpul sembarang U dan V di G di dalam graf ini terhubung kuat. Tadi kuncinya terhubung kuat gimana? Dia ada penghubung bolak-balik antara graf satu dengan yang lainnya, ya. Ini kalau ini kuat. Kita lihat. Yang pertama, G pertama adalah graf berarah terhubung lemah. Kita lihat nih. Simpul 1 dan 2 itu merupakan strong connected graph karena dia di sini ada dari 1 ke 2
2 ada, sebaliknya dari 2 ke 1 juga ada, teman-teman. Ya. Nah, ini ciri-ciri ini harus teman-teman pahami. Tapi di bawahnya ketika kita melihat ada 2 ke 3, 2 ke 4, dan 3 ke 4, ini bukanlah sebuah hubungan strongly connected, ya, karena dia hanya satu arahnya. Panahnya hanya satu di sini. Oke. Panahnya hanya satu. Ya, maka ini bisa disebut dengan graf berarah terhubung lemah. Selanjutnya yang di sampingnya adalah graf berarah terhubung kuat. Graf berarah terhubung kuat. Di sini kita lihat bahwa simpul 1 dan simpul 2 dia memiliki arah yang berbalik. 1 ke 2 ada, 2 ke 1 juga ada. Berarti ini terhubung kuat, ya, atau strongly connected. Ya. Kemudian ini yang 2 dan 3. 2 ke 3 ada, 3 ke 2 juga ada. Maka graf ini secara keseluruhan adalah graf berarah terhubung kuat. Karena ini setiap pasang simpul sembarang, ada sembarang itu semua setiap simpul yang ada di graf itu sendiri, ya. Nih kuncinya di sini. Kalau setiap pasang simpul sembarang U dan V di G terhubung kuat, jadi semua simpul harus terhubung kuat. Kalau ada seperti ini, salah 3. Karena ini saya bilangnya bukan salah 1, itu salah 3. Ini jalur ini, dan yang ini itu tidak terhubung, maka dia graf berarah terhubung lemah. Oke, itu tentang terhubung atau connected. Sekarang kita masuk ke upagraf atau subgraf dan komplement upagraf. Misal, ya, misalkan G, graf G. Bentar, ya. Minum dulu, kalian juga boleh minum dulu, ya. Lanjut, kita sampai upagraf. Kita baca ketentuannya di sini. Misalkan G sama dengan V, E adalah sebuah graf ya. G1 sama dengan V1, E1 adalah upagraf. Sorry ya. Noise-nya banyak banget di sini. G1 sama dengan V1, E1 adalah upagraf atau subgraf dari G. Ya. G1 sama dengan V dalam kurung V1 dan E1 adalah upagraf atau subgraf dari G jika nih V1 adalah komplement dari V dan E1 adalah komplement dari E. Kita ingat dah komplement di pelajaran yang pertama awal. Komplement dari upagraf G1 terdapat graf G adalah graf G2, ya. Otomatis dong kita kalau punya graf G
kemudian sudah dikomplementkan G1, berarti ada sisanya, ada G2. G2 kita deskripsikan sebagai dalam kurung V2, E2. Ya. G2, E2. Sedemikian sehingga E2 sama dengan E dikurangi E1 dan V2 adalah himpunan simpul. Ini kita lihat contohnya. Ini kita punya graf nih, teman-teman. Kita punya graf G1, ya enggak? Di sini kita lihat bahwa komplement itu G1 sama dengan V1, E1. Berarti ini nih, ini G1. Ini G ya, yang saya lingkari itu G. Kemudian G1 adalah V1, E1. Jadi yang diambil hanya ini. 2, 1, 4, 5. Jadi lihat nih. Kalau kita lihat 1, 2, 3, 5, itu adalah upah graf. Itu berupa G1. Ini lihat toh. Teman-teman bisa perhatikan nih grafnya yang ini. Ini komplitnya. Ini komplitnya. Ini upah grafnya. Ini upah grafnya. Yang ini komplement. Ini kan kita lihat nih. Titiknya sama nih ya. 1 yang diambil hanya 1, 4, 5, 3. Tapi kalau nanti teman-teman ketemu graf yang lain, usahakan ketika membuat subgraf atau komplement upah graf, maka teman-teman pilih titik atau not yang bisa dipotong. Kayak ini kan bisa dipotong nih, ya. Kita potong di sini, garis merah ini ya. Kita potong. Sorry, salah. Berarti motongnya sini nih, motongnya ke sini. Oh iya, gini ya. Nah ini sisa segini. Yang ke komplement kan ini hanya titik 2 ya, kemudian 3, kemudian 6 dan 5 ya. Yang upah graf yang 1, 4, iya ini harusnya 4 nih teman-teman nih, bukan 2 nih, 4 ya, 1, 4, 3, 5 ya, begitu. Ibarat kata kita kalau ngomongin tentang komplement, berarti teman-teman memecah sebuah rangkaian graf ke dalam 2 buah puzzle ya. Kayak ini kan contohnya mecah puzzle tuh, jadi bagian kecil pertama dan bagian kecil kedua. Maka di sini kita sampaikan persamaannya adalah G1 terhadap graf G adalah G2. Terus E2 itu E1, E semua dikurangi E1. Kita kalau nyari ini, berarti yang utama dikurangi yang E1 dong. Ya, nanti kalau misalnya sudah masuk ke persamaan atau rumus angka, perhitungannya seperti itu. Untuk menentukan E2 adalah E dikurangi E1. Kenapa? Karena E ini kan satu graf. Maka dia harus dikurangin dari E1 untuk mendapatkan E2. Gitu ya. Oke, itu upah graf, subgraf, dan komplement upah graf. Lagi, komponen graf atau connected komponen adalah jumlah maksimum upah graf terhubung dalam graf G. Ya. Graf G di bawah ini mempunyai 4 buah komponen. Ya, komponen graf adalah jumlah maksimum upah graf terhubung dalam G adalah memiliki 4 komponen. Kita lihat. Jumlah maksimum upah graf terhubung dalam 4G. Graf G yang mana ini? Kok nggak ada tulisan graf G-nya ya? Harusnya ini nih, ya, harusnya ini. Berarti kalau kita ngomongin ini, kalau kita ngomongin graf G,
Misal kita mau cari sebuah upah grafnya, kita lihat ya, upah grafnya kita lihat di sini. Maka kita potong nih, kita bisa ambil di sini. Kita ambil di sini salah satunya. Berarti nanti upah graf dari G1 ya. Upah graf dari G1 adalah geser terus. Adalah 1 2 kemudian 5 3. Jadi hanya begini saja nih. Aduh, sorry. Gambar saya kalau pakai mouse agak jelek gambarnya. Harusnya pakai touchpen kayak gini. Ini 5 ya. Agak naik ya kalau 5 ya. 5 kemudian kita tarik garisnya. Set. Nah, ini untuk upah graf. Kemudian sebuah upah graf ini kalau komplement dari upah graf adalah satunya sebelah sininya. Berarti begini. 5 kita ambil di sini lah ya, saya garis ya. Kita ambil di sini, berarti komplement dari upah graf sendiri adalah 5 kemudian 3 kemudian ada 4 kemudian 6. Nah, ini untuk menentukannya teman-teman. Jadi begini. Sip. Sorry ya, gambarnya nggak sama persis karena kalau pakai mouse agak susah. Nah, itu dia untuk upah graf dan komplement upah graf dari graf ya, 4 buah graf. Oke. Pada graf berarah kita berpindah ke graf berarah. Komponen terhubung kuat atau strongly connected adalah jumlah maksimum maksimum upah graf yang terhubung kuat. Graf di bawah ini memiliki 2 buah komponen yang terhubung kuat ya. 2 buah komponen terhubung kuat berarti ada 1 2 ya. 2 buah komponen terhubung kuat. 2 komponen di sini meskipun grafnya ada 3, tapi kita akan berbicara tentang 2 buah komponen yang masing-masing terhubung strongly connected. Komponen strongly connected adalah ini 1 2. Ini tidak, karena meskipun ini terhubung, tapi dia bukan strongly connected. Berarti kalau misalnya kita punya begini nih, graf begini nih, 1 2 3 4 misalnya gini, kita punya strongly connected 1, kemudian ada lagi strongly connected, ini juga ada strongly connected, ini juga ada strongly connected. Maka di sini ada sebanyak 3 buah komponen terhubung kuat. Sebentar teman-teman ya, sebentar. Oke, lanjut. Saya habis matiin kipas dulu bentar. Nah,
Maka di sini kita bisa bilang sebuah strongly connected atau strongly connected komponen, kita lihat ada berapa komponen yang menghubungkan secara berbalik antara node 1 dengan node yang lainnya. Artinya ada dua arah ya, ada dua panah berbalik. Itu nanti kalau teman-teman diminta untuk mencari strongly connected komponen di dalam sebuah graf. Oke, saya hapus lagi. Yang berikutnya atau yang ke-9 adalah upagraf rentang. Ya, upagraf rentang. Sebentar. Upagraf rentang atau spanning subgraph ya. Upagraf G1 sama dengan dalam kurung V1, E1 dari G ya. Kalau G1 berarti kan V1 dan E1, tapi kalau G berarti V dan E karena itu sebuah graf. Tapi kalau upagraf berarti bagian kecil dari graf yang kita miliki. Nah, kita lihat di sini ketentuannya adalah upagraf. Upagraf ya, saya ngomong bahasa Indonesia ini upagraf orang Indonesia, tapi orang ini yang ngomong ya upagraf. Upagraf G1 sama dengan V1, E1 dari G. Ya, sama dengan V, E. Dikatakan upagraf rentang. Nih lihat nih. Dikatakan upagraf rentang jika V1 sama dengan V, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Ya. G1 mengandung semua simpul dari G. Artinya perpotongan atau upagraf itu mengandung semua titik, semua simpul dari G. Nih, contoh. Ini graf G ya. Ini graf G. Satu graf. Maka kalau kita ngomongin tentang upagraf rentang itu tidak sama, memang tidak sama. Ya, hanya perpotongan saja, sama kayak tadi yang saya contohkan. Kita hanya mau memotong ini, memotong jalur ini. Ya, hanya memotong jalur ini sehingga muncullah sebuah upagraf baru yang merupakan perpotongan dari graf. Ya, kita lihat simpulnya ada semua, hanya jalurnya berkurang, teman-teman. Simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4 dan 5. Tetap simpulnya tetap, tapi dia jalurnya berkurang. Kemudian yang C ini merupakan bukan upagraf rentang dari G. Karena apa? Karena di dalam graf ini tidak terkandung semua simpul dari G. Ya, ini nih kondisinya, dan kondisinya seperti ini. V1 sama dengan V, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Ya, kalau ini kita hanya mengurangi sisinya tanpa mengurangi simpulnya, maka ini bisa dibilang upagraf rentang dari graf atau dari G. Tapi kalau hanya 1, 2, dan 3 ini bukan merupakan upagraf rentang dari G, karena tidak semua simpul terkandung pada yang C ini, teman-teman. Ya, yang C ini semua simpul tidak terkandung di dalamnya. Begitu. Kemudian yang ke-10 ya. Yang ke-10. Bentar. Yang ke-10 adalah cut set. Ya, cut set.
cut set dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G. Ingat nih, cut set dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi cut set selalu menghasilkan dua buah komponen. Ya, cut set selalu menghasilkan dua buah komponen. Nih, kita lihat pada graf di bawah 1 2 1 5, ini adalah 1 2 1 5 3 5 dan 3 4 adalah cut set. Terdapat banyak cut set pada sebuah graf tersebut. Kemudian selanjutnya himpunan 1 2 2 5 adalah cut set. Artinya begini, cut set ini memiliki not atau memiliki simpul yang sama persis. Simpulnya tidak hilang. Simpulnya tidak hilang. Lihat nih, kita lihat ya. Kita buktikan. Simpul 1, simpul 1, simpul 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 tetap ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tetap ada. Tapi karena kita di sini berbicara tentang cut set, maka yang kita lihat adalah jalurnya sini. Kita lihat. Kalau ini kita ambil, teman-teman nih, lihat nih. Kalau ini kita ambil 1 dengan 1 2 ya. Kemudian 1 5 kita ambil, kita hilangkan. Kemudian 3 5 juga kita ambil, kita hilangkan, dan 3 4. Ini menjadi cut set. Karena yang jalur-jalur ini kita hilangkan, muncul dua graf baru atau menghasilkan dua graf baru. Yang mana graf pertama adalah 1 3 ya. Kemudian graf kedua adalah 2 5 4 6. Ini jadi dua graf loh. Ya, yang tadinya satu graf menjadi dua graf terpisah. Ya, menjadi dua graf kecuali kalian misahnya begini. Kalau ternyata anggaplah ini garisnya hitam ya. Anggaplah 1 5 masih ada, tidak kalian cut set. Maka ini masih dalam satu graf. Ini masih satu graf, teman-teman. Tapi karena kita berbicara tentang cut set dan di sini adalah cut set adalah himpunan sisi yang bila dibuang. Ya, ingat, himpunan sisi yang apabila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi cut set menghasilkan dua buah komponen baru. Tadi kalau kita ngikut cut set berarti kita lihat di sini ada dua komponen baru. 1, ini 2, terpisah loh. Kelihatan banget ini secara kasat mata terpisah. Selanjutnya adalah 1 2 25 nih. Ya. 1 2 dan 25. 1 2 dan 25. Ini kita hilangkan. Maka akan muncul seperti ini. Ini saya gambar lagi di sini ya. Saya gambar lagi di kanan. Nanti kita akan muncul begini. Ini 1 3 5 4 kemudian 2 6. Kalau kita lihat 1 2 dan 25 kita hilang, maka grafnya akan seperti ini. Ini begini. Dan 2 dan 6 akan terhubung secara sendiri. Maka ini akan muncul graf baru, ya, dua graf baru. Kita kan cukup menghilangkan saja yang tadinya
yang tadinya ada jalur ke sini, ya, ke sini dan ke sini, yang tadi satu graf, kita tinggal hilangin aja, hilangkan. Maka ini akan menjadi dua buah graf baru, ya, itu yang dinamakan dengan cut set, teman-teman. Nah, kita lanjut lagi. Mungkin sampai sini mudah-mudahan teman-teman bisa ngikutin ya, sampai dengan cut set ini ya. Sebentar. Kita beralih ke kalau graf bobot ini hanya graf standar yang dihubungi dengan nilai ya, yang bernilai. Grafnya sama standar kayak biasanya, cuma ada nilainya. Oke, sebentar. Ya. Kemudian kita ada beberapa graf khusus ya. Di dalam sebuah graf ada beberapa graf khusus. Yang pertama adalah graf lengkap atau complete graph. Graf lengkap adalah graf sederhana yang setiap simpulnya memiliki atau mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan Kn. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah simpul adalah n dalam kurung n-1 per 2. Ya, jadi n-1 dulu kerjakan, baru dibagi 2. Nah, ini kita hapus dulu, saya hapus dulu. Nah, ini merupakan graf komplit yang teman-teman ya. Semua simpul atau setiap simpul mempunyai sisi. K ini satu simpul ya. Kedua punya dua simpul, kemudian ada sisi yang menghubungkan, dan ini simpul 1, 2 terhubung keseluruhan. K3 juga begitu. K3 juga begitu. Jadi setiap simpul dihubungkan oleh sisi masing-masing. Tidak ada yang tidak terhubung. Jadi kalau kayak gini, kalau misalnya modelnya begini, nah ini bukan graf lengkap. Graf lengkap ketiganya harus terhubung. Ini bukan graf lengkap. Kemudian 4. Nih, 4 dari masing-masing sisi terhubung. K5 masing-masing sisi terhubung juga. K6 juga begitu. Itu yang namanya graf lengkap. Ada graf lingkaran, teman-teman. Graf lingkaran adalah setiap simpulnya derajatnya ada 2. Graf lingkaran dengan n simpul dilambangkan dengan Cn. Setiap simpul memiliki derajat 2.
Jadi kalau teman-teman lihat di sini, di masing-masing simpul tidak memiliki derajat lebih dari 2. Ya, ini kotak nih, yang tadi kan begini. Tadi simpul 4 ini dia ada terhubungan begini kan tadinya. Sekarang karena kita berbicara tentang graf lingkaran, maka dia hanya 2. Kenapa disebut lingkaran? Karena ini seperti seperti lingkaran nih. Ya enggak? Tadi ada yang begini, ya, yang terhubung, ya kan? Sekarang tidak ada, karena masing-masing grafnya harus 2, teman-teman. Harus 2, punya 2 sudut. Ya, ini baru bisa dinamakan dengan graf lingkaran. Beda kan? Yang pertama tadi satu simpul saja bisa punya 4 sisi, 3 sampai 4 sisi. Tapi kalau yang di sini setiap simpul hanya memiliki 2 sisi saja. Oke, ada graf lingkaran, kemudian graf teratur atau regular graph. Graf yang setiap simpulnya memiliki derajat yang sama, ya. Graf yang setiap simpulnya memiliki derajat yang sama, itu bisa disebut dengan graf teratur. Sebentar, saya ada gangguan VGA nih. Oke, graf teratur ya. Kita lihat simpul pertama, simpul A, punya ada berapa sisi? Ada 1, ada 2, ada 3. Simpul yang kedua ada berapa? 3 juga. Ada 1, 2, 3. Simpul yang ketiga juga ada 3. 1, 2, 3. Sampai dengan simpul keempat, dia memiliki sisi yang sama. Sisinya 3 semua, ya. Maka di sini merupakan graf teratur. Nah, karena setiap simpul memiliki sisi yang sama semua. Nah, ini nanti teman-teman pelajari lah latihan ini ya. Oke, latihan ini tetap dikerjakan, dipelajari, dan siapa tahu nanti di UAS atau di pengayaan teman-teman keluar. Oke, next. Yang berikutnya ada graf pipetrit graph. Ya, kita lihat graf G yang himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi 2 himpunan. Graf G yang himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi 2 himpunan bagian V1 dan V2. Sedemikian sehingga setiap sisi pada G menghubungkan sebuah simpul dari V1 ke sebuah simpul V2. Ini disebut dengan graf bipetrit dan dinyatakan sebagai G dalam kurung V1 dan V2. Nah, ini nih teman-teman nih. Ya. Himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi 2 himpunan. Jadi himpunan ini bisa dikatakan V1 dan ini V2, dan masing-masing simpul ini tidak terhubung nih di masing-masing V nih, tapi dia terhubung dari himpunan satu ke himpunan yang lain. Ya, himpunan pertamanya terhubungnya ke sini, yang ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini, tanpa adanya ini, tanpa adanya yang ini. Itu ya. Ini namanya graf bipetrit. Next. Kemudian ada graf G di bawah adalah graf bipetrit. Karena simpul-simpulnya dapat dibagi menjadi V1 sama dengan A, B, D, dan V2, C, E, F, G. Kita lihat. Ya, bisa dibagi 2. Ya. Oke. Ya, tadi kita lihat ya.
graf G menjadi ABD, A, B, D, ya, ABD saja, dan V2 bisa menjadi C, E, F, G, tok, hanya itu saja, ya. Jadi bipartit ini bisa menjadikan simpul-simpul menjadi dua bagian, ya. Dari semua simpul graf bisa dibagi menjadi dua bagian. Makanya di sini dinamakan bipartit, ya. Jadi imajinernya harus kuat ini kalau ngomongin graf. Kita bisa merubah atau memodifikasi sebuah bentuk graf sesuai dengan imajinasi yang kita miliki, ya. Teman-teman harus kuat nih bayangannya. Oke. Ada selanjutnya adalah representasi graf, ya. Teman-teman kalau sambil ngopi atau sambil ngeteh silahkan, ya, biar tidak terlalu pusing teman-teman, ya. Matriks ketetanggaan, ya, representasi graf. Yang pertama matriks ketetanggaan atau adjacency matrix, ya. Adjacency matrix ini adalah A sama dengan A sama dengan dalam kurung kurawal AIJ atau kurung kurawal, kemudian 1 jika simpul I dan J bertetangga. AIJ sama dengan 0 jika simpul I dan J tidak bertetangga. Contoh, ya. Ini bisa kita lihat 1, 2, 3, 4. Kita jadikan sebuah matriks, ya. Kita jadikan sebuah matriks. Kita lihat. Kita lihat. Nih, ya. Kita kan jadi matriks sumbu X dan sumbu Y, ya. Ini vertikal, ini horizontal. Merubah matriksnya begini. Dari satu ke satu ada tidak sisi grafnya? Tidak ada. Kalau begini ada nih. Kemarin teman-teman pernah lihat yang begini, ya. Kalau ini ada, berarti nilainya 1. Tapi karena kita modelnya seperti ini, maka kita lihat dari 1 ke 1, 0, ya. Teman-teman lihat yang ini, ya, saya garisi, ya. Dari 1 ke 1 itu 0. Kemudian dari 1 ke 2 itu 1. Ya, 1 ke 2 itu ada garisnya, ada sisinya. Jadi kuncinya kalau ada sisinya berarti nilainya 1. Ingat, ya, kalau ada sisinya berarti nilainya 1. 1, 2 itu nilainya 1. Kemudian 1, 3 nilainya juga 1, ya, karena ada sisinya. Kemudian 1, 4 nilainya 0 karena tidak ada. Ini tidak ada nih, 1, 4. Kemudian selanjutnya 2, 1 ada sisinya berarti nilainya 1, ya. Kemudian 2, 2 itu 0 karena tidak ada jalur graf sisi dari 2 ke 2, tidak ada repeat di sini. Kemudian 2, 3 di sini ada jalurnya, ada sisinya, 2 ke 3 ada, maka nilainya 1. Kemudian 2, 4. 2, 4 di sini ada juga sisinya, maka di sini nilainya 1, ya. Selanjutnya kita lihat lagi yang ketiga, berawal dari 3. 3, 1 ada enggak? Oh, ada sisinya 3, 1 nih, ya. Maka kita isikan di sini 1. Kemudian 3, 2. 3 kedua ada sisinya yang ini, maka nilainya 1. 3 ketiga tidak ada, ya, maka di sini bisa dibilang 0 karena tidak ada sisinya. Kemudian 3, 4 kita lihat 3, 4 di sini ada sisinya, so kita isikan ini 1. Kemudian selanjutnya ini kan sampai 4, ya, vertikal dan horizontalnya sampai 4 juga.
maka kita tulis di sini 4 ke 1 tidak ada 0, kemudian 4 ke 2 ada 4 ke 2 ya ada ya, karena ada 4 ke 2 ada nih terhubung nih teman-teman, 4 ke 2 ada terhubung sini ya. Kemudian 4 ke 3 juga ada nih ya, 4 ke 3 juga ada, kemudian 4 ke 4 yang tidak ada. Oke, ini untuk graf pertama, untuk A. Graf yang B ya, graf A sudah selesai, sekarang graf yang B sama, buat vertikal dan horizontal untuk masing-masing jumlah grafnya. Kalau grafnya ada 4 ya berarti 4, kalau ada 5 ya 5, kalau ada 10 graf ya ini sampai 10 ya, vertikal dan horizontalnya sampai 10. Kita hitung, kita lihat lagi ya. Nih 1 ke 1 ada enggak? Ini enggak ada. Oh enggak ada, 1 ke 1, maka kita isi dengan 0. Bentar. Ini ya, 1 ke 1 tidak ada 0, maka 2 ke 1 ya ada garisnya, nilainya 1. Kemudian 3 ke 1 ada juga garisnya, nilainya 1. 3 ke 1 ya. Oh ini kita ke bawah dulu deh, sama kayak tadi deh, biar kalian enggak bingung deh. Oke, sama kayak yang tadi. 1 ke 1 tidak ada, kemudian 1 ke 2 ada, 1 ke 3 juga ada, kemudian 1 ke 4 tidak ada, 1 ke 4 nggak ada ya, langsung secara direct. Ingat, yang dicari adalah direct dari node 1 ke node yang lainnya. 1 ke 4 tidak ada, 0. Kemudian 1 ke 5 juga 0, 1 ke 5 nggak ada. Selanjutnya bergeser, kita lihat 2 ke 1. 2 ke 1 ada ya. Kemudian 2 ke 2 tidak ada, 2 ke 2 nggak ada ya, nggak ada. Terus ada lagi 2 ke 3. 2 ke 3 ada nih. Nah, 2 ke 3 ada, kemudian 2 ke 4 tidak ada, yang direct dari 2 ke 4 tidak ada. Kemudian 2 ke 5 juga tidak ada. Terus geser terus. 3 ke 1 ada, kemudian 3 ke 2 juga ada, 3 ke 3 tidak ada, kemudian 3 ke 4 ada garisnya ya. Kemudian 3 ke 5 tidak ada. Tidak ada yang menghubungkan antara node 3 dan 5 secara langsung. Kemudian yang 5 nih, 5 isinya 0 semua karena 5 tidak punya garis sama sekali. Jadi dia di luar graf, maka dia di sini 0, langsung aja tulis 0. Maka ini cara untuk merubah graf atau representasikan graf ke matriks ya. Itu yang pertama. Oke, selanjutnya nanti teman-teman bisa lihat sendiri deh, bisa pelajari sendiri. Ini yang pertama, matriks ketetanggaan atau adjacency matrix. Yang ini ada juga nih derajat tiap simpul. Untuk graf tak berarah persamanya adalah DFI sama dengan sigma N J sama dengan 1 AIJ. Ini untuk persamaan graf tidak berarah. Untuk graf berarahnya ya, D in EJ adalah sama dengan jumlah nilai pada kolom C sama dengan N sigma I sama dengan 1 adalah AIJ. D out VI sama dengan jumlah nilai pada baris I, sigma N J sama dengan 1 AIJ. Kalau teman-teman bisa baca kayak gini harusnya bisa lah ya, sudah tahu. Jadi ini sigma itu ada looping, bukan looping ya, urutan ya, mulai dari gini misalnya. Nah
ada 1, ada V1, ada V2, ada V3, ada V4. Maka bisa kita tulis bahwa sigma 4 ya, kemudian J sama dengan 1. Kenapa? Karena di sini mulainya dari 1. Tapi kalau J-nya sama dengan 0, maka di sini akan mulai dari V0. Nah, itu untuk membaca persamaan seperti ini. Sigma namanya ya. Oke. Lanjut. Ini juga ada contohnya ya. Ini kalau teman-teman mengisikan transformasi ke matriks ada nilainya ya. Ini A nggak ada, ini A ke B nilainya 12. Ya, ini nilai 12, kemudian A ke C itu tidak ada nilainya. Mana nih? A ke C tidak ada. Yang tidak ada kita tulis seperti ini simbolnya ya. Kita tulis menggunakan simbol. Kalau yang ada nilainya ya kita masukin, kita input nilainya. Dan nanti berhubungan dengan operasi matriks teman-teman dari graf ini. Sangat berhubungan dengan operasi matriks. Jadi perhitungan jarak dan lain sebagainya sebenarnya juga itu menggunakan operasi matriks nanti di dalam sebuah programnya. Piye mumet ya. Ora apa-apa. Teman-teman kalau mumet itu berarti paham. Mudah-mudahan. Mumet serap paham ya repot. Tidak apa-apa. Sambil jalan aja teman-teman pelan-pelan pahami karena memang graf ini tidak mancing logika kita untuk jalan. Kalau logika kita nggak jalan ya susah memahami graf ya. Yang kedua ada matriks beririsan. Tadi yang pertama adalah matriks ketetanggaan, sekarang matriks beririsan. Nih kita lihat A kurung awal AIJ itu bernilai 1 ya, bernilai 1 jika simpul I beririsan dengan sisi J. Ya, AIJ bernilai 0 jika simpul I tidak beririsan dengan sisi J. Kita lihat, ini irisan loh ya, bukan tetangga loh ya. Kalau tadi yang adjacency matrix, sekarang kita lihat ke incidency. Oke. Kita lihat ya di sini ya. Sama aja kayak tadi. Ini juga asumsinya ada 1, 2, 3, 4 ya. Ini lebih ke sisi. Ya, kalau ini lebih ke sisi. Sama seperti yang tadi. Tadi kita hanya pakai node, sekarang ada sisinya. Kita lihat lagi. E1 atau sisi pertama. E1 dengan node 1 ya. Beririsan atau tidak? Beririsan dong, karena terhubung nih. E1 ujungnya kan mana? 1 dong. Sudut ujungnya node 1. Maka bisa kita katakan di sini adalah bernilai 1. Ini nilai 1. Kemudian E1 dengan node 2 ya, atau dengan simpul 2. Ya, ini ketentuannya begini. Nilainya akan 1 jika simpul I beririsan dengan sisi J. Simpul beririsan dengan sisi. Dan bernilai 0 jika simpul tidak beririsan dengan sisi. Dan sisi E1 beririsan dengan simpul 2. Maka di sini kita tulis 1. Ya. Kemudian sisi E1 beririsan tidak dengan yang simpul 3. Ternyata tidak. Di sini kita isikan 0. Sisi E1 juga tidak beririsan dengan simpul 4, maka di sini 0. Ya, kalau tadi kita membandingkan antara simpul 1 dengan simpul lainnya, maka sekarang kita membandingkan antara simpul dengan sisi dengan garis
simbol dengan simbol, sekarang simbol dengan garis. Bayangannya kalau teman-teman tidak paham begitu. Kemudian ada sisi kedua, E2. E2 itu yang ini. E2 beririsan dengan simpul 1, maka di sini nilainya 1. Simpul 2, sisi E2 beririsan dengan simpul 2, maka di sini nilainya 1. Kemudian sisi E2 tidak beririsan dengan simpul 3, maka di sini isiannya 0. Kemudian sisi E2 tidak beririsan dengan simpul 4, nilainya 0. Ya. Kemudian kita beralih ke E3 atau sisi yang E3. Kita lihat E3 itu beririsan dengan simpul 1 tidak. Dia beririsannya hanya dengan simpul 3 dan simpul 2. Maka sisi E3 terhadap simpul 1 nilainya 0. Sisi E3 terhadap simpul 2 nilainya 1. Ya. Sisi E3 dengan simpul 3 nilainya 1. Sisi E3 dengan simpul 4 nilainya 0. Jadi begitu teman-teman, membandingkannya antara sisi dengan simpul dan seterusnya seperti itu ya, sampai dengan ketemu matriks yang seperti ini. Dan ini semua harus kebagian. Semua sisi harus dideklarasikan dan semua simpul juga harus dideklarasikan. Kita lihat di sini matriksnya tidak sama, tidak seimbang. Yang ini ada 5, ada 5, barisnya 5, kemudian kolomnya ada 4, teman-teman. Ada 4, kenapa? Karena di sini simpulnya hanya 1, 2, 3, 4, sementara sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya harus kebagian. Semua harus kebagian di sini ya. Oke. Ada lagi senarai ketetanggaan. Bentar, istirahat bentar, minum dulu. Sorry, lanjut lagi. Kita ada senarai ketetanggaan ya, atau adjacency list. Adjacency list. Di sini kita lihat simpul 1 ya, atau senarai ketetanggaan bertetangga dengan 2 dan 3. Simpul 2 bertetangga dengan 1, 3, 4. Simpul 3 bertetangga dengan 1, 2, 4. Simpul 4 bertetangga dengan 2 dan 3. Gampang kalau inilah, teman-teman bisa pelajari kalau ini. Ada graf isomorfik berikutnya. Graf isomorfik yaitu diketahui matriks ketetanggaan adjacency matriks dari sebuah graf tidak berarah. Ya, dari sebuah graf yang tidak berarah. Gambarkan 2 buah graf yang bersesuaian dengan matriks tersebut. Maka kita dapat matriksnya seperti ini. Ya, dari ini diminta untuk menggambarkan. Jawabannya adalah maka kita lihat dapatnya begini, 1, 2, 3, kemudian 5 dan 4. Sebentar ya. Bentar. Nah,
teman-teman bisa lihat nih, bisa lihat ya, 1, 2, ini kayaknya harusnya satu halaman ini, 1, 2 itu nilai 1 ya, 1, 2 nilai 1, ini harus kita kasih biar teman-teman paham. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, gini ya. Jadi kita lihat satu ke satu, tidak ada ya. Jadi ini merubah dari matriks ke graf ya. 1 ke 2, 1. Berarti ada penghubung antara graf 1 dan 2 ya, graf 1 dan 2. Kemudian 1 dan 3 0, 1 ke 3 tidak ada ya. Kemudian ada 1 ke 4, 1 ke 4 itu 0, 1 ke 4 nggak ada langsung. 1 ke 5 ada 1, berarti kan 1 terhubung dengan 5 sini ya, di bawah ya. Oke, lanjut lagi. Kemudian berpindah 2 ke 1, ada 1 ini ya, 2 1 terhubung. Kemudian 2 ke 2 0 ada, dan seterusnya. Nah, ini ada yang unik di sini. Yang unik nih. Ada yang unik yang akan saya lingkarin. 3 ke 3 1 nilainya. Berarti di dalam grafnya kita berikan satu jalur. Ya, satu sisi yang berputar di sini. Ini dia. Baru ini bisa dibilang 3 ke 3 itu 1. Ya. Nah, ini bisa dibilang dua graf ini ya, ada dua graf yang sama, hanya penggambaran secara geometrinya berbeda. Itu isomorfik. Ya, matriks ketentangan dari sebuah graf tidak berarah gambarkan dua buah graf yang bersesuaian. Jadi kita diminta untuk menggambarkan dua graf yang berbeda dari matriks yang ditunjukkan oleh soal ini. Ya. Dan nanti teman-teman bisa coba nih di rumah nih, mentransformasikan matriks ini ke dalam sebuah graf. Jadi kalau bisa hasil untuk dua graf yang berbeda, maka itu bisa dibilang sebuah graf isomorfik, teman-teman. Oke, saya hapus. Ya, terus nanti bisa dipelajari teman-teman ya, graf isomorfik. Nah, ini ada nih. Oke, berarti mungkin hari ini saya sampaikan cukup di sini dulu, dan ini teman-teman bisa jadikan latihan. Tolong dikerjakan, tidak dikumpulkan, tapi tolong dikerjakan. Nanti silahkan, nggak tahu, sorry, saya mau tanya Mbak Dini, atau saya sudah upload di WordPress belum ya? WordPress. Bentar, saya lihat ya. Matematika Discrete Edit. Bentar, buka WordPress-nya agak lama. Sudah ya. Yang pertemuan 12 teman-teman Discrete ya, satu PPT itu untuk dua pertemuan kita di pertemuan 12 dan pertemuan 13 ya. Jadi nanti silahkan teman-teman buka, teman-teman kerjakan latihannya di situ, ada di PPT nomor, bukan nomor, halaman berapa ini, sebentar, mana tadi, ada contoh tadi, halaman, Pak, saya minta recordingnya ya Pak. Oh ya Mas Galuh ya, nanti saya upload dulu. Latihannya di halaman 63 ya. Silakan nanti teman-teman mulai halaman 63 dicari dan dilihat soalnya di situ, teman-teman bisa latihan ya.
Kalau ndak latihan ya itu resiko teman-teman sendiri, nanti UAS nggak bisa ngerjain. Ya, karena kemarin teman-teman sudah dapat tugas, sekarang dapat tugas lagi tapi tidak dinilai. Ini menilai kejujuran masing-masing. Kalau masing-masing merasa masih belum mampu untuk mengerjakan UAS, ya tolong dilatih. Ya, saya terbiasa untuk teman-teman memiliki self responsibility. Ya, kalian punya tanggung jawab tentang diri kalian masing-masing. Betul, memang kalian lebih tahu atau paling tahu tentang diri kalian seperti apa. Tapi kalau tidak kalian manage dengan baik, ya kalian akan salah arah. Dan saya tidak mau kalian semua jadi yes man. Ya, selalu dikatakan apa-apa, ya, kalian harus punya pendirian. Karena saya sekarang sudah mahasiswa nih ceritanya nih. Ya, karena semua sudah jadi mahasiswa harus punya pemikiran yang kritis. Artinya kritis tapi tetap dikontrol, jangan kebablasan. Ya, saya mau kalian bertanggung jawab dengan diri kalian sendiri. Kalau mau dikerjakan ya berarti nantinya kalian akan bisa mengerjakan soal UAS. Kalau tidak, resiko ditanggung penumpang gitu. Jadi sudah bukan kayak anak SMA lagi sekarang. Ya, oke, gitu. Terima kasih untuk semuanya sudah semangat untuk hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan kelancaran. Ya, bagi yang mempunyai hajat mau lomba, mudah-mudahan diberikan hasil yang terbaik. Ya, gitu. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti nunggu ya Mas Galuh, nanti saya upload dulu baru nanti saya share di grup. Oke, cukup dari saya, sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila terjadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.